Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Dunia Belajar. Kali ini aku akan memberikan FR/SKB Guru Sekolah Dasar Part 2 dengan tema kumpulan FR materi matematika. Seperti biasa, sebelum masuk ke videonya, pastikan teman-teman sudah klik subscribe dan tekan tombol loncengnya di sebelah kanan agar tidak ketinggalan video-video pembahasan berikutnya. Dan dengan subscribe, kalian membantu berkembangnya channel ini. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Sekarang kita masuk ke pembahasannya. Nah, seperti di judul, saya akan membahas mengenai FR soal SKB PGSD Guru Kelas. Saya mendapatkan FR ini dari Facebook seperti di video yang pertama. Saya akan membahas per materi. Kemarin yang saya bahas adalah materi IPA. Bagi yang belum melihat, bisa klik link di video di atas ya. Dan untuk kali ini materinya adalah matematika. Selain karena ada beberapa soal yang muncul sama di setiap FR, pembagian setiap materi ini juga mempermudah teman-teman untuk belajar. Semoga yang belum tes SKB bisa lancar dalam mengerjakan soal-soalnya ya. Nah, ini beberapa screenshot dari grup FB mengenai FR yang pernah mereka dapatkan. Untuk matematikanya ada beberapa materi yang akan kita bahas setelah ini. Oke, yang pertama, materi bangun datar. Nah, ini adalah soal yang sederhana. Ada cara yang cepat untuk mengerjakannya. Perhatikan gambar trapesium ABCD di bawah ini. Tentukan panjang EF. Nah, bagi kalian yang mau sambil belajar, kalian bisa pause dulu videonya. Dan setelah itu kalian bisa melihat pembahasannya. Apakah jawaban teman-teman sudah benar atau masih ada yang kurang tepat gitu ya. Oke, kita mulai belajar bersama-sama. Nah, di sini kan ada trapesium dengan panjang DC 7. Nah, apakah di bawahnya ini juga sama? EF dan AB tidak sama ya kalau dilihat dari panjangnya. Bagaimana caranya? Kita tarik garis seperti ini. Seret. Nah, jadi ini panjangnya kan jadi sama. DC ini saya beri nama G, ini H. EG ini juga sama, ini jadi 7, dan AH itu juga 7 cm. Nah, yang ditanyakan adalah panjang EF. Bagaimana cara mencarinya? Kita akan mencarinya dengan cara perbandingan. Sebelum itu, kita cari dulu panjang HB. Kalau AB 12, jadi HB-nya berapa? 12 kurangi 7 sama dengan 5 cm. Jadi ini 5 cm. Cara mencari GF-nya kita cari dengan rumus. Caranya yaitu HB per GF sama dengan BC per FC. Kita langsung masukkan nilainya ya. HB-nya 5, GF kan kita cari, kita misalkan dengan X. BC-nya 10 dan FC-nya adalah 6. Kita mencari X, kita kalikan silang ya. Jadi 5 kali 6 per 10. Kita bagi 5 bagi 10, ini di sini 2, 6 bagi 2 hasilnya 3 cm. Jangan terkecoh ya, 3 cm ini masih GF. Yang ditanya EF, jadi EF sama dengan itu EG ditambah GF. Jadi 7 ditambah 3 sama dengan 10 cm. Gampang kan? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Luas daerah yang diarsir pada gambar di bawah ini adalah, nah, untuk ilustrasinya saya akan menggambar lingkaran. Nah, jadi ini lingkaran saya bagi menjadi 1/4. Nah, ini saya begini ya, putus-putus seperti ini. Nah, yang ini kan hampir sama dengan ini, anggap saja sama ya, ini persegi, jadi ini
14, jari-jarinya 14, jadi ini juga 14 cm. Nah, ini itu sama dengan ini. Nah, itu kan kalau ini cuma 1, kalau ini 2. Nah, ini itu namanya adalah tembereng. Jadi kalau kita disuruh mencari luas yang diarsir, kita harus mencari luas tembereng. Luas tembereng itu gimana cara mencarinya? Cara mencarinya yaitu 1/4 lingkaran, luas lingkaran dikurangi luas segitiganya ini. Misalnya ini ABC gitu ya. Jadi luas segitiga ABC. Kita masukkan rumusnya ya, 1/4 pi r kuadrat dikurangi setengah kali alas kali tinggi. Nah, karena alas dan tingginya sama, jadi 1/4 pi r kuadrat dikurangi setengah r kuadrat. Nah, r kuadratnya bisa langsung kita masukkan saja ya. 1/4 kali 22/7 kali 14 kali 14. Atau jangan gini aja, kita keluarkan aja ya. Kita nanti masukkan ke luas temberengnya, ini kan ada 2, jadi r nya kita keluarkan, tinggal 1/4 pi dikurangi setengah. Nah, ini adalah rumusnya luas tembereng. Karena ini ada tembereng 1, ini tembereng 2, maka luas yang diarsir itu sama dengan 2 kali luas tembereng. Jadi sama dengan 2 dikali 1/4 pi dikurangi setengah dikali r kuadrat. Langsung kita masukkan 2 kali 1/4 kali 22/7 dikurangi setengah. R kuadrat itu kan 14 kuadrat, jadi 2 dikali ini hasilnya nanti 8/28 dikali 196. Jadi hasil akhirnya itu 112 cm persegi. Jadi luas yang diarsir ini adalah 112 cm persegi. Gampang kan? Kita lanjut ke soal yang ketiga. Ini materinya sudah berganti, bukan bangun datar tapi luas selimut tabung. Kasih mendapatkan tugas dari gurunya untuk membuat model tabung dari kertas karton. Dia disuruh membuat tabung dengan ukuran diameternya adalah 42. Jadi jari-jarinya adalah 21 cm dan tinggi tabungnya adalah 28 cm. Bantulah Kasih untuk menghitung berapa sentimeter persegi kertas karton yang dibutuhkan. Nah, ini yang dicari adalah luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung itu sama dengan 2 pi r kuadrat ditambah 2 pi rt. Nah, 2 pi rt ini adalah luas selimut. Nah, jadi cara menghafal luas selimut biar gampang, kalian harus hafal dulu luas permukaan tabung. Nah, baru deh ini bisa disederhanakan. Jadi yang sama kita keluarkan aljabarnya ya. 2 pi r. Nah, di sini tinggal r plus t. Gampang kan? Kita masukkan 2 kali 22/7 kali r-nya 21 ditambah 21 dikali 21 tambah 28. Kita coret-coret. 44 kali 3 kali 49. Jawabannya yaitu 6468 cm persegi. Banyak sekali ya. Jadi ini kalau di kehidupan nyata ini kurang relevan ya, karena ini angkanya terlalu besar. Tapi cara mengerjakannya seperti ini ya.
Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu materi aritmatika. Nah, di sini ada soal jika X itu sebanyak itu dikurangi sebanyak itu dibagi 2 dan Y sebanyak itu dibagi 2, maka X dan Y itu sama atau tidak. Cara cepatnya, biar gampang, ini 156788 itu saya misalkan A. Jadi 156788 itu saya misalkan A. Jadi saya ubah ya. X itu berarti A dikurangi A per 2. Kita jumlahkan dulu ya. Kita samakan penyebutnya. 2 dibagi 1, 2. Jadi kan 2A dikurangi A sama dengan A per 2. Nah, ini kalau dimisalkan juga A per 2. Jadi X itu sama dengan Y. Gampang kan? Jadi jawabannya C. Oke, lanjut lagi yuk. Sekarang bilangan basis. Mungkin sebagian orang seperti asing dengan bilangan basis ini. Nah, soalnya seperti ini. Ubah 2, 3, 4, 5 ke basis 10. Ini caranya gampang sekali ya. Ini kita bisa menggunakan dengan cara Horner. Cara Horner masih ingat nggak teman-teman? Nah, cara mengerjakannya kita tulis seperti ini. Seperti cara Horner 2, 3, 4. Nah, di sini karena ini 5, 5-nya kita tulis di sini. Nah, kita mulai ya. Cara yang pertama kita turunkan. Kalau tidak ada berarti nilainya kan 0. Ini ditambah ya. 2 tambah 0, 2. Nah, hasilnya ini kita kalikan dengan yang 5. 2 kali 5, 10. Kita tambahkan 3 tambah 10, 13. Sekarang 13 kali 5, 65. 65 tambah 4, 69. Ini hasil akhirnya. Jadi 2, 3, 4, 5 ke basis 10 hasilnya adalah 69. Gampang sekali kan? Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Perbandingan senilai atau berbalik nilai. Nah, kita lihat. Proyek perbaikan jalan selesai selama 30 hari dengan 15 orang pekerja. Kita tulis di sini ya. 30 hari, 15 pekerja. Setelah 6 hari pelaksanaan, nah 6 hari pelaksanaan itu kan berarti harinya tinggal 24 hari, tetap dengan 15 pekerja. Nah, proyek tersebut dihentikan selama 4 hari. Jika kemampuan bekerja setiap orang sama dan agar proyek dapat selesai tepat waktu. Tepat waktu jadi waktunya kan hanya 30 hari ini. Jadi 24 dikurangi 4 kan sisanya tinggal 20. Berapa pekerjanya? Kalau 15 pasti salah kan? Jadi kita buat perbandingannya, ini perbandingan berbalik nilai karena semakin dikit ini yang sebelah kiri, yang kanan semakin banyak. Jadi ini adalah perbandingan berbalik nilai. Kita tulis ya, 24 per 20. Nah, karena ini berbalik nilai, jadi harus dibalik ya. Ini tadi saya misalkan X seharusnya 15 per X, ini kita balik. Jadi X-nya di atas. X per 15. Kalau sudah seperti ini, kita kalikan silang seperti biasa. Jadi X sama dengan 24 kali 15 dibagi 20. 24 dibagi, ini dulu deh, 15 bagi 5, 3. 20 bagi 5, 4. 24 bagi 4, 6. Jadi ini adalah 18 orang yang bisa mengerjakan selama 20 hari ini. Nah, yang ditanya itu adalah tambahannya. Jadi karena sudah ada 15 orang, 18 kurangi 15 sama dengan tinggal 3 orang tambahan. Jadi jawabannya yang B. Gampang kan? Nah, ini ada juga soal yang keluar, yaitu banyak diagonal segi ke N. Nah, saya berikan contoh soal, berapa banyak diagonal segi 100. Nah, rumusnya adalah ini.
rumusnya adalah setengah kali N kali N min 3. Nah, supaya tidak ragu, segi 4 itu diagonalnya ada 2. Kita coba ya. Segi 4 kita coba dengan rumus setengah kali N nya itu kan 4 kali 4 min 3. Jadi setengah kali 4 kali 1 2. Jadi jawabannya benar 2 ya. Sekarang kalau segi ke 100, jadi caranya gampang sekali, tinggal 1000 maksud saya, astagfirullahaladzim, 1000 dikurangi 3. Jadi setengah kali 1000, lalu 1000 dikurangi 3, yaitu 997. Jadi kita coret ini 5 kali 997 itu adalah 4985, tinggal ditambah 0. Jadi banyaknya diagonal di segi 1000 itu adalah sebanyak itu. Jadi jangan dipikir susah ya, pasti ada cara cepatnya untuk menjawab. Nah, ini soal yang terakhir tentang sudut elevasi. Nah, ini ada contoh soalnya. Nah, contoh soalnya seperti ini. Jadi, ada seorang pengamat yang mengamati dengan sudut elevasi sebesar 30 derajat. Nah, yang ditanyakan adalah tinggi Monas. Ini adalah Monas. Siapa yang sudah pernah ke Monas? Pasti sudah banyak ya yang sudah pernah ke Monas. Nah, untuk cara mengerjakannya itu sebenarnya gampang sekali. Kita beri nama dulu ya biar gampang. Kita ilustrasikan seperti ini dulu deh biar gampang. Nah, ini A, B, ini C, ini D, ini E. Yang titik ini ya, yang E nya. Nah, kita misalkan AE itu adalah tinggi Monas, EB atau CD itu sama dengan jarak pengamat dengan Monas. Selanjutnya BC tinggi pengamat, ini 226, ini 1,5 meter, dan ini sudut elevasinya 30 derajat. Nah, untuk rumusnya itu adalah tan alfa sama dengan DE atau tinggi pengamat, DE atau BC ya ini berarti, astagfirullahaladzim, maaf ya teman-teman, maaf salah rumus. Tan alfa sama dengan yang dicari itu kan tinggi Monasnya, jadi AE per jarak pengamat. Nah, jadi rumusnya itu sebenarnya cuma ini teman-teman, tan alfa AE per jarak pengamat. Nah, supaya lebih jelas aku taruh di sini ya, kita masukkan berarti tan alfanya kan 30 derajat, AE nya ditanyakan, dan jarak pengamat kan 226. Untuk tan 30 itu sama dengan 0,577 AE per 226. Jadi AE itu sama dengan 226 dikali 0,557. Jadi jawabannya AE itu adalah
130,402 meter. Nah, AE itu 130,402. Nah, sekarang kita cari tinggi Monas yang sebenarnya. Itu tinggi Monas yang ini belum tinggi Monas yang sebenarnya ya, karena belum ditambah tinggi pengamat. Jadi 130 ini 130,402 itu harus ditambahkan dengan tinggi pengamat, yaitu 1,5 meter. Jadi jawabannya 131,902 meter, atau dibulatkan yaitu 132 meter. Bingung nggak teman-teman? Yang penting itu rumusnya itu ini, tan alfa sama dengan AE per jarak pengamat. Jadi setelah kalian memasukkan rumusnya, ini hasilnya, ingat ini itu masih sesuai tingginya dari pengamatnya. Nah, sedangkan tinggi asli dari Monas itu harus dari hasil perhitungan ini ditambah tinggi pengamatnya. Jadi kalau seumpamanya tinggi pengamatnya bukan 1,5 meter, itu juga bisa ditambahkan yang lain. Seumpamanya dia mengamati tempat di sudut elevasinya tetap 30 derajat dan jaraknya juga sama seperti ini, tapi tinggi pengamatnya itu soalnya 2 meter gitu ya. Jadi itu tinggal 130,402 ditambah 2 meter. Jadi jawabannya 132,402 meter tinggi Monas yang asli. Begitu ya teman-teman. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa di like, komen, dan di share ke seluruh sosial media yang kalian punya, agar yang lain bisa merasakan manfaatnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.